Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Marco Venvidi. Kali ini teman-teman saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita mengidentifikasi sebuah market, apakah ini bullish, bearish, atau sideways. Nah, tutorial ini memang khusus untuk pemula, tapi tidak mengapa buat teman-teman yang mungkin sudah trading, sekedar untuk mengingatkan teman-teman semua. Nah, kita ketahui bersama bahwa hampir sebagian besar trader itu menggunakan yang namanya analisa teknikal, baik trader di pasar forex, di pasar saham, di Bitcoin maupun di gold, oil, dan beberapa contoh binary option juga mereka menggunakan yang namanya analisa teknikal. Dan ternyata teman-teman, pola pergerakan harga atau cara mengidentifikasi sebuah market apakah bullish, bearish, atau sideways sebenarnya simple. Karena apa? Karena dalam sebuah analisa teknikal ada fondasi dasarnya. Salah satunya adalah atau pergerakan harga itu selalu memiliki yang namanya kecenderungan pergerakannya, baik bullish, bearish, dan sideways. Tetapi ada polanya. Nah, seperti apa polanya? Nanti saya akan coba jelaskan secara singkat buat teman-teman, khusus untuk pemula dan juga teman-teman mungkin yang baru beberapa bulan belajar trading. Nah teman-teman, ternyata dalam sebuah pergerakan sebuah market kalau dia bullish, dia tidak akan, atau dia tidak akan naik lurus, tegak lurus seperti ini. Nah tetapi biasanya market itu kalau dia naik ataupun turun, dia akan membentuk yang namanya zigzag. Nah, atau dia naik seperti ini, kemudian dia turun, kemudian dia naik lagi, dia turun, dia membentuk seperti ini teman-teman. Nah, sehingga kalau kita lihat polanya ya seperti ini. Ada high yang baru yang tercipta, atau kalau dalam sebuah teori analisa teknikal yaitu Dow teori disebut sebagai higher high, atau ketinggian yang baru yang tercipta. Kemudian terjadi juga yang namanya lower high. Nah harga-harga atau saya sering katakan puncak-puncak yang lebih tinggi, lembah-lembah yang lebih tinggi. Kalau ini puncak-puncak yang lebih tinggi. Nah, sebaliknya teman-teman, kalau kita melihat bahwa untuk penurunan atau dia bearish, dia akan seperti ini teman-teman. Dia akan seperti ini. Nah, polanya akan seperti itu, zigzag selalu seperti itu, walaupun tidak seideal mungkin gambar seperti ini, tetapi kecenderungannya selalu seperti ini. Nah, bagaimana dengan sideways? Kalau sideways dia akan hanya bermain pada sebuah area, batas-batas harga tertentu. Nah, mari teman-teman kita lihat di chart itu sendiri seperti apa yang terjadi. Nah, saya mengambil contoh misalnya di GBP USD, di Euro USD, di Australia Dollar USD, paket H1 teman-teman. Nah, H1 teman-teman. Nah, kita lihat bahwa AUD USD pada minggu kemarin itu sempat berada pada harga tertingginya atau di sekitar 0,74 sekian. Nah, kemudian teman-teman, setelah itu pasar sudah mulai turun. Nah, teman-teman perhatikan, pasar sudah mulai turun dan mulai membentuk zigzag teman-teman. Saya gambarkan ini teman-teman, dia turun. Saya ganti warnanya terlebih dahulu. Ganti warnanya teman-teman. Kita pakai warna biru. Nah, dia turun, kemudian teman-teman dia koreksi naik. Kemudian setelah itu dia lanjut turun teman-teman. Lanjut turun. Kalau kita lihat seperti ini di sini. Kemudian dia sempat naik lagi. Kemudian dia turun. Nah, teman-teman perhatikan bahwa dari sini, dari pergerakan bearish yang dia mencapai puncak, teman-teman perhatikan bahwa dari puncaknya di sini, ini untuk bearish teman-teman, untuk bearish. Nah, dia turun, kemudian membentuk low yang baru, kemudian dia naik lagi, membentuk higher low, high yang lebih rendah dari high sebelumnya.
Nah, kemudian dia turun membentuk yang namanya lower low, artinya lembah yang lebih rendah dari lembah sebelumnya. Nah, teman-teman perhatikan bahwa dia koreksi lagi, naik lagi, dan tidak melewati high yang ini, high, sehingga membentuk yang namanya higher low yang baru. Nah, puncak yang lebih rendah dari puncak-puncak sebelumnya. Nah, kemudian dia turun lagi, kemudian dia turun lagi teman-teman, dia turun membentuk yang namanya lower low yang baru. Nah, setelah itu teman-teman dari sini dia koreksi lagi. Nah, dia koreksi lagi membentuk yang namanya higher low yang baru. Higher low yang baru artinya puncak yang tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari yang ini, dari puncak sebelumnya. Nah, setelah itu dia turun lagi teman-teman, Nah, turun lagi jauh lebih tinggi. Kalau kita bisa gunakan, kalau kita memantaunya setiap candle, kita akan mungkin menggambar di sini atau bisa juga kita langsung ke bawah. Nah, tapi bisa juga gambar di lower low yang ini sebelumnya. Kemudian teman-teman lihat dia membentuk puncak lagi, tapi puncak yang lebih rendah dari puncak sebelumnya. Kemudian setelah itu teman-teman dia turun lagi Nah, dia turun lagi membentuk low yang baru teman-teman. Nah, low yang baru. Nah, teman-teman perhatikan bahwa ini penurunan yang ini jelas sekali bahwa pola pergerakan zigzagnya itu jelas teman-teman, jelas. Sehingga ini bisa kita katakan bahwa ini adalah tren yang bearish. Nah, bearish di H1 teman-teman, di time frame H1. Nah, kemudian teman-teman, setelah itu teman-teman mulai terjadi yang namanya perubahan tren dari bearish, entahkah dia berubah ke sideways ataukah dia berubah ke yang namanya bullish kembali. Nah, teman-teman perhatikan, kita ambil contoh AUD/USD ini teman-teman. Nah, dari low yang ini teman-teman, harga kemudian naik lagi teman-teman, naik lagi membentuk, kalau boleh dikata ini masih low, higher low yang baru teman-teman. Karena apa? Karena higher low sebelumnya itu lebih tinggi, atau high yang ini lebih rendah dibandingkan yang ini teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman kita perhatikan harga turun lagi, dia turun lagi sehingga teman-teman membentuk yang namanya lower low yang baru, lower low, lembah yang lebih rendah dari lembah sebelumnya. Nah, setelah itu teman-teman mulai ada yang namanya perlawanan, atau mulai ada yang namanya shifting, dia perubahan dari bearish ke sideways. Teman-teman perhatikan, ini dia dari sini dia mulai naik teman-teman, dia naik, atau untuk pertama kalinya teman-teman, harga tidak membentuk puncak yang lebih rendah dari puncak sebelumnya. Teman-teman lihat puncak yang ini, saya ganti warnanya, puncak yang ini saya ganti warna blue saja, warna biru. Nah, puncak yang ini sama dengan puncak yang sebelumnya, sehingga boleh kata pola bearishnya ini harusnya secara logiknya, secara teorinya, bahwa untuk mengatakan bahwa ini masih bearish, dia harus membentuk higher low yang baru. Nah, tetapi teman-teman kita lihat bahwa ini sudah equal high, atau puncaknya itu sudah sama. Puncaknya itu sudah sama, sehingga dalam posisi ini teman-teman kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa ini sudah ada tanda-tanda perubahan tren. Nah, perubahan tren. Nah, kita perhatikan bahwa setelah dari sini teman-teman, harga kemudian dia
hanya bermain di area yang sama untuk waktu yang untuk yang ini teman-teman hanya main di area yang sama. Teman-teman perhatikan, hanya bermain di area-area yang sama. Boleh dikata ini masuk kategori sideways. Nah, sideways untuk beberapa saat. Nah, setelah sideways teman-teman, saya boleh katakan bahwa sideways itu adalah sebuah tempat, boleh dikata sebuah kondisi di mana bahasa kerennya sering dikatakan konsolidasi. Nah, atau bahasa sederhana adalah market itu beristirahat dari, entah kalau dia tren bullish berarti beristirahat dari tren bullishnya, atau kalau dia tren bearish dia beristirahat dari tren bearishnya. Sehingga teman-teman, kalau setelah dia sideways, bisa jadi tren itu lanjut turun, bisa jadi dia berbalik ke bullish, bisa jadi. Dalam situasi ini teman-teman perhatikan, setelah dia sideways, nah kita lihat setelah dia sideways, nah justru harga kembali turun teman-teman, kembali turun. Nah jadi saya coba berikan agak lebih soft. Nah ini teman-teman lihat, nah dari sideways yang ini harga justru turun teman-teman. Jadi dia tidak berbalik ke bullish, tetapi dia turun. Dia turun dan membentuk lower low yang baru. Artinya titik rendah yang lembah yang lebih rendah daripada ini, daripada yang sebelumnya. Nah, atau bahasa yang lainnya terjadi yang namanya breakout dari titik rendahnya atau titik lembahnya. Nah, teman-teman perhatikan bahwa sekarang kita melihat bahwa harga masih tetap dalam skenario bearish. Karena apa? Karena dari sideways-nya harga breakout atau harga membentuk lower low yang baru. Sehingga kita masih bisa mengatakan bahwa di sideways ini bisa jadi harga hanya beristirahat dan sekarang ini dia akan melanjutkan tren. Idealnya kalau dia masih bearish, idealnya harga akan membentuk lower high, higher low yang baru. Kemudian setelah itu dia akan membentuk lower low yang lebih rendah daripada ini. Tapi teman-teman perhatikan dari sini teman-teman, dari sini ternyata ini menjadi lembah terendahnya. Setelah itu teman-teman, harga naik sampai titik ini tertinggi. Nah, kemudian harga setelah itu harga mulai koreksi sedikit, atau kalau boleh dikata ini terjadi yang namanya sideways, mirip seperti ini juga sideways. Kemudian harga ke atas teman-teman, harga ke atas. Nah, harga ke atas, dan teman-teman perhatikan bahwa di sini kalau boleh saya katakan bahwa inilah proses artinya sebuah kondisi di mana terjadi perubahan. Artinya tekanan dari bearish mulai melemah. Kenapa? Karena dari situasi ini teman-teman, kita lihat bahwa tekanan dari bullish atau proses untuk perubahan kembali ke bullish itu mulai terjadi teman-teman, mulai terjadi. Nah, apakah itu akan betul-betul terjadi ke bullish? Tergantung bagaimana respon dari market. Tetapi kita bisa mengidentifikasinya secara lebih mudah dengan cara yang sederhana, asalkan kita tahu fondasinya seperti apa untuk pergerakan harga. Nah, teman-teman lihat bahwa setelah dia membentuk titik tertinggi ini, kita mungkin bisa berasumsi bahwa mulai ada pergantian tren ke bullish. Karena apa? Karena setupnya sudah mulai terbentuk. Artinya dari low kemudian membentuk high, kemudian dia sempat turun membentuk lower high, kemudian dia naik ke puncak, naik lebih tinggi daripada ini atau higher high. Nah, tetapi teman-teman, kita kembali lagi dibuat bingung. Karena apa? Karena setelah itu idealnya untuk terjadi yang namanya tren bullish
kita lihat harusnya dia hanya membentuk sesuai dengan logiknya, membentuk yang namanya lower high yang baru atau lembah yang lebih tinggi dari lembah sebelumnya atau di area sini, tetapi justru dan setelah itu harga naik lagi ke puncak, teman-teman. Naik lagi ke puncak. Nah, skenarionya seperti itu. Tapi justru kita dibuat bingung karena apa? Karena harga justru turun lagi dan mematahkan setup daripada bullish. Karena apa? Karena harga justru turun melewati yang namanya lower high sebelumnya. Nah, yang ini lebih rendah daripada low yang sebelumnya. Harusnya kalau kita mau lihat dari bullishnya, harusnya dia tidak lebih rendah daripada low sebelumnya. Nah, jadi artinya pada kondisi ini kita dibuat bingung. Nah, setelah itu teman-teman, harga naik lagi, teman-teman. Nah, harga naik. Setelah itu harga naik lagi. Nah, dan setelah itu mulai menciptakan kembali lagi sebuah pola pergerakan atau logik untuk dia bullish. Teman-teman lihat. Nah, artinya dari dia low sebelumnya, dia membentuk high, walaupun high-nya itu tidak lebih tinggi daripada high yang sebelumnya, tetapi setelah itu dia terkoreksi dan atau titik terendah ini lebih tinggi dari titik sebelumnya. Kemudian setelah itu dia terjadi, boleh kata dia sideways, teman-teman, dia sideways. Nah, dia titik yang ini lebih sama dengan yang ini. Dia mulai saya sering mengatakan bahwa ini area sideways yang singkat, yang boleh kata bahwa itu masih terjadi semacam keraguan daripada bullish untuk melanjutkan. Sementara dari sisi bearishnya sebenarnya sudah mengalami yang namanya tekanan untuk melemah, teman-teman. Setelah itu dia turun dan hampir sama seperti area yang ini, teman-teman. Hampir sama seperti area yang ini. Setelah itu membentuk kenaikan yang baru. Nah, kenaikan yang baru. Nah, dari sini teman-teman, kita mulai bisa melihat bahwa ini kayaknya dia sudah mulai bullish lagi, teman-teman. Nah, bullish lagi, teman-teman. Kita lihat. Dia mulai ke bullish. Nah, kemudian dia lebih tinggi. Nah, idealnya dia harus lebih tinggi daripada high sebelumnya. Tetapi justru ini hanya berada pada area yang sama. Tetapi paling tidak, teman-teman, kita masih bisa melihat bahwa kondisinya sekarang adalah di area ini. Dari sini, teman-teman, dari sini ke dia naik itu masih skenario bullish. Nah, kemudian di waktu terdekat ini, teman-teman, perhatikan di real time-nya harga kemudian turun ke bawah. Nah, apakah ini merupakan tanda-tanda dia mulai membentuk bearish kembali? Menurut saya tidak penting apakah dia melanjutkan itu atau tidak untuk video ini. Kenapa? Karena poinnya kita belajar bahwa ternyata dalam sebuah pergerakan harga, dalam sebuah itu ada polanya, pola siksaknya yang sebenarnya masing-masing bullishnya ada logiknya, atau ada tipenya, ada patternnya. Kemudian dari waktu dia bullish pun dia ada patternnya dan sideways-nya itu ada. Dan kondisi-kondisi seperti apa tanda-tanda bahwa harga mulai terjadi konsolidasi, harga mulai terjadi shifting atau perubahan dari bullish ke bearish, dari bullish ke sideways, dari bearish ke sideways, atau dari bearish ke bullish. Nah, seperti itu. Nah, contoh yang kedua, teman-teman, saya ingin menjelaskan. Contoh yang kedua, kita lihat untuk market out USD, teman-teman. Market out USD. Nah, untuk time frame daily, teman-teman. Nah, time frame daily, teman-teman lihat bahwa
sorry teman-teman. Jadi kita akan lihat untuk time frame daily untuk contoh yang terakhir. Nah, ini daily teman-teman untuk out untuk gold. Teman-teman lihat bahwa selama kurang lebih hampir mau masuk 2 bulan ini, harga hanya bergerak di area yang sama teman-teman. Area yang sama, yang kesannya adalah areanya ini mulai sideways. Nah, sideways. Padahal teman-teman kalau perhatikan, memang dari setup sampai ini masih termasuk kategori bullish teman-teman. Teman-teman lihat, kategorinya bullish, kenaikan yang signifikan. Tetapi setelah penurunan ini, kita mulai melihat bahwa mulai ada tanda-tanda harga untuk terjadi penurunan. Tetapi ternyata tanda-tanda itu belum lanjut teman-teman. Karena skenarionya sekarang tetap masih ada di bullish. Nah, masih ada di bullish. Teman-teman lihat dari high-nya, kemudian dia turun. Teman-teman, kemudian dia turun. Nah, harusnya teman-teman, idealnya dia akan membentuk satu low yang baru atau menembus area yang ini, area lembahnya atau low-nya teman-teman. Tetapi justru setelah dia penurunan signifikan, dia koreksi naik, setelah itu dia terjadi yang namanya sideways. Nah, bagaimana untuk kita merespon kondisi out USD ini teman-teman? Nah, kita tinggal melihat bahwa kalau misalnya harga membentuk sebuah low yang lebih rendah daripada ini, maka kita bisa melihat bahwa skenarionya bahwa mulai terjadi shifting dari bullish ke bearish. Tetapi kalau harga masih naik lagi, maka skenarionya masih tetap bullish seperti itu. Nah, sebagai penutup teman-teman, sekali lagi saya ingatkan bahwa dalam sebuah pergerakan harga teman-teman, pola zigzagnya itu selalu terjadi teman-teman, entah mau di time frame daily H4, H1 maupun M30, itu kita tetap akan bisa melihat teman-teman. Kalau untuk bullish dia akan seperti ini teman-teman, untuk bullish. Walaupun tidak ideal, artinya tidak seperti gambar mungkin seperti ini, tapi pasti zigzagnya mirip seperti ini. Nah, kemudian untuk bearish atau penurunan dia akan seperti ini. Nah, mirip seperti itu. Setelah itu dia akan membentuk, kalau untuk sideways dia akan seperti ini. Seperti itu. Nah, oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya doakan teman-teman untuk tetap survive di trading dan juga bisa dapatkan profit yang konsisten. Salam sukses dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.